Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di pagi yang cerah ini, perkenankanlah saya Muhammad Abdurrahman. Di sini saya sebagai CEO Sekolah Stata ya. Di sini akan memandu pada acara pada pagi hari ini. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada pembicara kita, yaitu Mas Sony Wicaksono. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan Mas Sony ya. Saya izin share screen. Nah, di sini Bapak Ibu semua bisa langsung mengakses CV dan juga portofolionya Mas Sony di soniwicaksono.com. Nah, ini adalah proyek-proyek yang sudah dilakukan oleh Mas Sony dan ini banyak banget ya kalau kita lihat dari proyek-proyeknya. Kemudian kita mau langsung ke CV-nya. Nah, ini kalau kita lihat Mas Sony Wicaksono ternyata sekarang masih aktif di AppDesk Teknologi sampai sekarang ya. Beliau sebagai Mloop Sleep. Nah, ini keren banget ya di sini beliau fokus di AI engineer ya. Nah, di sisi lain beliau juga sebagai machine learning engineer. Nah, ini yang menangani NLP, Natural Language Programming. Nah, ini sangat ahli di bidangnya beliau. Nah, kemudian beliau juga sibuk di tahun 2018 ya. Ini masih awal-awal ya. Itu di Antam Persero, ini sebagai Project Tech Manager. Kemudian di Mata Biru juga ini di awal-awal ya, awal-awal beliau ini lulus itu di web developer. Nah, ini beliau menamatkan S1-nya di Universitas Indonesia dan di Library and Information Science. Nah, ini menarik ya. Jadi orang sosial humaniora yang memang fokus ke komputer AI engineer dan juga natural language programming. Nah, ini menarik banget dan justru orang-orang yang ada di ilmu budaya ya, yang bahasa ya, itu justru kaya dengan library corpus dan lain sebagainya ya, dan itu bermanfaat banget di di dunia machine learning dan juga AI. Nah, mungkin nanti kita akan berguru ya bersama-sama kepada Mas Sony untuk menjelaskan pengantar dari NLP. Dan perlu Bapak Ibu semua ketahui, NLP ini sekarang menjadi tren-trennya di salah satu bidang machine learning atau AI ya, yang mereka lebih fokus kepada bahasa dan teks analitik. Nah, mungkin tanpa berpanjang lebar, Mas Sony bisa memulai menyampaikan materi pada hari ini. Kepada Mas Sony, persilahkan. Silakan Mas Sony. Oke, soalnya kedengaran. Halo semuanya. Saya kedengaran nggak, Man? Ya, kedengaran, Mas. Oke, bentar. Presentasi. Halo Mas Sony, sekarang masih di mana Mas? Mungkin saya nyapa dulu kali ya. Di mana apa nih, tempatnya atau di mana? Iya, di tempatnya sekarang. Posisinya. Ya, saya di Jakarta sekarang. Oke. Kelihatan ya? Oke, silakan Mas Sony langsung menyampaikan. Oke. Oke, tadi udah dijelasin ya sama Mas Rahman profil dari saya. Jadi ya saya aktif sekarang di satu perusahaan di big data company di Jakarta, dan fokus saya di AI tapi fokusnya specifically di NLP, di Natural Language Processing gitu. Dan kerjaan saya related ke pembuatan model, terus deploying model, terus pembuatan service dari model tersebut gitu. Nah, untuk pagi ini saya akan bicara atau menyampaikan materi tentang pengenalan
penjelasan dari apa itu NLP sendiri gitu. Karena mungkin nanti kita akan rencananya kan sama Roman mau buat series ya, web series tentang data science penggunaan Python terutama di text analytics gitu. Nah, karena fokus di text analytics, maka kita bisa mengimplementasikan approach dengan pendekatan AI atau machine learning gitu. Nah, salah satu bentuknya ya tadi dengan menggunakan NLP. Oke. Jadi kalau kita bisa lihat sebenarnya tuh referensi yang akan saya pakai di sini itu nanti ada 2 dari buku Mas Sato Hadiwara. Itu dia ada buku namanya Real World Natural Language Processing, mungkin nanti teman-teman bisa lihat atau search di situ. Ada juga dari dosen saya dulu di Fasilkom, nanya Pak Alvan, ada slide-nya juga, sama Dan Juravsky. Ini salah satu buku-buku yang sering direkomendasi sama orang-orang atau komunitas di NLP yang ingin belajar tentang NLP. Nah, kalau kita mau bicara NLP itu, pasti kita nggak bisa berbicara tanpa ngomongin tentang secara umum garis besarnya. Karena NLP itu sebenarnya adalah bagian dari secara broadnya itu adalah bagian dari artificial intelligence. Gitu. Dia field yang memayungi semua konsep tentang human-like intelligence gitu, yang menggunakan mesin. Jadi dia memiliki subfield termasuk machine learning, ada natural language processing, computer vision, terus speech recognition dan sebagainya. Dan di subfield tersebut dia memiliki beberapa task dan research dan juga planning gitu yang berbeda-beda gitu. Yang salah satu sama lain itu tidak terkategorisasi satu sama lain gitu, dan memiliki fokus research area yang berbeda. Misalnya speech ya, dia fokusnya ke waveline speech gitu, atau kalau natural language ya fokusnya ke bahasa natural atau bahasa manusia gitu. Nah, kalau kita bicara ML atau machine learning itu kan memang dikonsiderasi sebagai subfield dari AI yang fokusnya itu adalah mengimprove atau meningkatkan algoritma dari komputer gitu, yang dia itu belajar dari experience dan data gitu. Jadi ini termasuk kayak mempelajari function general gitu yang nge-mapping data input ke output berdasarkan data, atau kita bisa bilang experience gitu. Jadi kan data-data yang ada atau real world data fenomena itu kan sebenarnya adalah satu experience gitu yang manusia buat gitu. Nah, bagaimana caranya kita buat satu mesin yang bisa mempelajari data itu, jadi bisa kita gunakan untuk entah itu untuk forecasting atau entah untuk mencari satu insight dan sebagainya gitu. Nah, kalau deep learning sendiri perbedaannya dengan machine learning, dia sebenarnya fokusnya sama, tapi approach-nya adalah menggunakan yang kita sebut sebagai DNN atau Deep Neural Network. Si deep ini yang ada di neural network itu adalah dia fokusnya itu sebenarnya adalah artinya itu consist dari banyak layers gitu. Jadi kalau kita nge-breakdown atau misalkan ada orang bilang deep learning itu sebenarnya dia itu terdiri dari banyak layer gitu. Layer yang sebenarnya ke stack gitu, kebentuk tujuannya untuk mempelajari representasi atau representasi dari data yang sangat kompleks itu, dan mencari relationship antara input dan output gitu. Nah, itu yang maksud dari satu konsep deep learning. Jadi fokusnya sebenarnya di sini adalah ada input, ada data atau input, terus di tengah-tengahnya itu ada proses yang mencari melihat representasi dan mencari pattern-nya, terus output-nya itu kayak apa. Oke. Kemudian untuk hari ini sebenarnya fokusnya untuk introduction itu ya sebenarnya objektif dari NLP itu apa gitu. Terus nanti ada kayak separis dari NLP. Terus ada nanti saya juga akan coba memberikan brief tentang apa itu language model. Terus juga nanti ada word mechanics gitu. Mungkin saya nggak tahu nih teman-teman di sini udah banyak familiar atau belum, tapi saya mencoba untuk memberikan yang sedetail mungkin. Jadi di sini nggak lebih ke abstrak idenya aja, jadi nggak fokus ke detail gitu, dan nggak ada hands on gitu.
Nah, sebagai contoh misalnya tuh, mungkin teman-teman pernah melihat ya kayak di aplikasi atau di website atau di apapun itu tuh ada namanya chatbot gitu. Nah, chatbot itu sebenarnya salah satu bentuk implementasi dari NLP gitu. Terus mungkin teman-teman sering juga amaze gitu. Ini chatbot bisa apa ya, responsif banget gitu, terus bisa bisa apa namanya, tahu konteks. Nah, itu sebenarnya algoritma yang dipakai di situ tuh, approach yang dipakai itu menggunakan NLP. Terus ada juga misalnya automatic translation atau machine translation yang probably mungkin banyak teman-teman di sini atau researcher di sini juga yang ikut di sini banyak yang memakai Google Translate atau misalkan atau produk yang ada Bing atau ada yang atau dari yang produknya Apple gitu. Nah, dia semuanya approach yang dipakai juga sama, dia memakai apa namanya algoritma yang ada di NLP. Atau secara umum tas-tas yang sering banget kita lihat itu namanya sentiment analysis. Ini dari tahun 2012 kalau nggak salah sampai sekarang sebenarnya masih banyak riset yang apa namanya menggunakan atau riset-riset yang sering dipakai dari paper skripsi gitu, termasuk di Indonesia masih banyak banget mahasiswa-mahasiswa itu melakukan klasifikasi sentimen gitu untuk tugas papernya dia, tugas riset atau skripsi bahkan gitu. Jadi ngelihat apa namanya ya, melihat satu produk misalnya, menganalisis satu produk, menganalisis satu brand gitu. Biasanya anak ekonomi misalnya dia pakai sentiment analysis, atau misalkan di luar ekonomi misalnya pakai ini untuk melihat kinerja pemerintah atau kinerja badan publik gitu, melihat gimana sentimen publiknya gitu. Nah, itu bisa dipakai menggunakan sentiment analysis. Atau sebenarnya dia masuk ke kategorisinya namanya text classification. Oke. Next-nya sebenarnya apa sih NLP itu? Gitu. Sebenarnya NLP itu kalau kita bisa lihat kita di natural language processing. Jadi kenapa natural, yaitu itu bahasa alami. Kalau kebalikannya unnatural atau misalkan bahasa non formal gitu, kita bisa bilang kayak bahasa-bahasa yang kita buat atau bahasa programming atau bahasa apa itu kan sebenarnya dia nggak natural, dia nggak yang keluar dari manusia gitu. Atau misalkan dia dibuat manusia tapi dia memiliki struktur yang nggak terlalu kompleks kayak bahasa manusia gitu. Jadi bayangin sekarang ada beberapa bahasa di dunia, atau misalkan kita bisa background di Indonesia sendiri ada banyak bahasa gitu, dan setiap bahasa memiliki karakteristik yang berbeda-beda gitu. Sebenarnya kalau kita bilang NLP itu apa namanya ya, sering disebut atau di-exclude di information level, atau misalnya di-exclude di machine translation. Padahal itu sebenarnya lebih dari itu gitu. Terus ada juga mungkin bedanya dengan kayak computational linguistic itu apa gitu, atau dengan language technology atau language engineering. Sebenarnya saya nggak terlalu memahami terms-terms itu, tapi kalau kita bisa lihat dengan computational linguistic itu agak beda dengan nanti. Kalau dengan computational linguistic mereka fokusnya sebenarnya apa ya, aplikasinya itu untuk riset-riset di di linguistiknya gitu. Kalau di NLP sebenarnya adalah memanfaatkan data teks itu untuk kebutuhan bisnis lah, bisa kebutuhan kebutuhan bisnis atau organisasi misalnya, dan lain-lain gitu. Dan approach-nya berbeda. Kalau approach-nya di NLP itu dia pakai pendekatan dari computer science, tapi kalau computational linguistic itu dari pendekatan linguistik. Oke. Ya, ini yang tadi saya bilang. Terus, nah ini contohnya. Kenapa sebenarnya bahasa itu sulit? Saya di sini pakai contoh bahasa Inggris saya karena memang saya jujurnya lebih mudah memberikan analoginya dalam bahasa Inggris, karena selama saya bekerja di NLP itu bisa dibilang bahasa Indonesia itu termasuk, kalau di komunitas NLP itu termasuk dalam bahasa yang masih under represented. Jadi masih sedikit banget data-datanya, dan masih sedikit banget researcher yang melakukan penelitian atau melakukan eksplorasi AI atau NLP di bahasa Indonesia gitu. Jadi lebih umum mereka memakai bahasa yang udah banyak di komunitas pakai di bahasa Inggris, tapi approach-nya itu kemudian dipakai di bahasa Indonesia atau di bahasa-bahasa lain yang masih sedikit banget yang mengaplikasikannya. Nah, sebagai contoh di sini tuh kita memiliki pertanyaan kayak
how fast is the 5G gitu, how fast will my 5G arrive gitu. Nah itu tuh apa namanya? Dia memiliki satu dan kalimat satu sama kalimat kedua itu memiliki apa ya? Hampir memiliki kesamaan, tapi dia memiliki something yang different gitu, arti yang berbeda. Gitu. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga dia apa namanya? Memiliki apa ya? Pola yang berbeda, tapi sebenarnya memiliki arti yang sama gitu. Nah ini kita baru melihat perbedaan dari kalimat itu, tapi secara kalimat dia ada yang hampir memiliki kemiripan, tapi artinya beda. Ada yang ada yang berbeda secara struktur kalimat, tapi dia memiliki arti yang sama. Nah ini baru kita bisa melihat pendekatannya dari NLP atau dari linguistik sendiri. Jadi di situ tuh kita bisa melihat ada sub area gitu dari bahasa sendiri itu ada morfologi, ada sintak, ada semantik, ada pragmatik gitu. Nah ini saya nggak mau bahas detail karena memang saya sendiri masih nggak terlalu memahami secara detail, tapi secara umum kalau yang dipakai di NLP itu masih nge-solve problemnya itu di area sintak dan semantik. Secara pragmatik sendiri sebenarnya belum sampai sana dan belum banyak aplikasinya. Misalnya kalau di pragmatik itu misalnya kita bisa membuat satu discourse, satu wacana gitu, atau kita membuat satu model engine yang bisa apa ya namanya mengekstrak satu kalimat atau satu entitas, bentuknya itu adalah bisa apa ya mengekstrak nama-nama orang yang dituju gitu. Jadi contohnya itu kayak reference resolution gitu. Jadi misalnya ada satu kalimat dia menunjukkan dia, beliau gitu. Nah, si engine itu akan memprediksi dia, beliau itu siapa, refernya ke orang mana siapa gitu. Nah, itu masuk ke dalam tas-tas yang pragmatis dan masih banyak banget atau area di riset ini tuh yang belum banyak berkembang karena memang kompleks banget gitu. Jadi kalau kita bisa lihat apa sebenarnya words, sintak, semantik, dan pragmatik itu, ya kalau words itu dia memperkenalkan konsep yang berkaitan dengan words itu sendiri. Jadi dari fonetiknya, fonologinya, morfologinya gitu, dan algoritma yang bisa digunakan untuk memproses words itu. Jadi misalnya kalau di words itu ada kayak apa ya, spelling misalnya gitu, lemmatization, pemotongan kata, stemming gitu. Nah itu termasuk dalam proses-proses words. Jadi contoh kalau misalnya di handphone kita tuh ada namanya kayak spelling correction, itu tuh sebenarnya area riset atau task dari NLP itu di area words gitu, untuk membersihkan atau mengkoreksi satu kata. Nah, kemudian ada syntax. Kalau di syntax itu dia memperkenalkan part of speech text-nya. Jadi kalau kita bisa bilang apa ya? Halo Mas Sony. Halo Mas Sony. Sepertinya koneksinya Mas Sony lagi terputus. Mungkin kita tunggu dulu sembari saya menghubungi langsung. Ya, dia masih mencoba untuk join, jadi mohon bersabar. Mungkin Bapak Ibu semua bisa langsung menanyakan di kolom chat atau nanti menanyakan secara langsung ya ketika setelah penyampaian materinya selesai. Untuk materinya nanti akan kita upload pada laman website dan nanti bisa diakses di
semua peserta. Ya, Mas Sony ini masih mencoba untuk uh, uh, bergabung. Nah, ini menarik sekali ya, karena NLP ini salah satu bidang di data science yang sekarang masih digencar-gencarkan gitu ya. Dulu mungkin saya cerita sedikit pengalaman kali ya. Dulu saya pertama kali belajar NLP itu waktu di kampus ya. Saya mencoba untuk karena ini ilmu baru gitu ya, dan yang apa namanya, yang ada matkul yang membuka matkul ilmu baru ini hanya di ilmu komputer UI ya, atau computer science UI. Jadi saya tuh mencoba untuk sit in di sana. Jadi meskipun saya jurusannya ekonomi waktu itu, ya saya coba sit in di Fasilkom. Dan awal-awal itu saya nggak paham ini apa ini. Ternyata ada menarik di situ. Jadi itu tuh yang membuat saya terkesan ya waktu itu. Itu adalah modelingnya. Jadi bagaimana modelingnya NLP ini bisa membentuk AI yang itu otomatis gitu langsung predik. Mungkin Mas Sony sudah tergabung. Halo Mas Sony. Oke, halo. Sorry, tadi ada koneksi masalah. Putus ya Mas ya? Iya, ada masalah koneksi. Sorry banget. Silakan Mas, lanjutkan. Oke. Tadi baru sampai di sub areas of NLP ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sub areas of NLP itu, jadi udah mungkin saya jelasin dari word syntax sampai syntax kalau nggak salah. Jadi kalau di syntax itu kita mengintroduce kelas kata gitu dan frasenya, dan kita melihat relationship antar kata dan frase gitu, atau relationship dalam artian di sini tuh kalau kita bisa melihat misalkan subject verb, kita bisa bilang subject verb noun. Noun itu dia harusnya refer kemana, memiliki relationship kemana, atau verb ini memiliki relationship kemana gitu. Karena apa, nanti mungkin outputnya bisa berbeda kalau kita bisa bisa salah relationship antar kelas kata tersebut. Kemudian di semantiknya dia memperkenalkan konsep di mana merepresentasikan satu meaning gitu. Jadi di sini tuh contoh approach-nya itu ada lexical semantic, ada juga compositional semantic analysis. Terus yang terakhir yang tadi saya bilang ada pragmatic. Nah, dia itu mengcover reference resolution, ada discourse structure, terus ada coherence, dialog modeling, natural language generation, NLG, dan machine translation. Kalau pragmatic ini sebenarnya masih dalam kalau bisa bilang di step terakhir NLP itu banyak riset di area pragmatik. Jadi fokus orang-orang NLP sekarang adalah gimana cara membuat satu natural language generation atau membuat agen yang dia itu bisa bisa secara perfect memimik kemampuan atau intelijensi manusia dalam berbahasa gitu. Jadi dia bisa mengerjakan hal-hal menjawab pertanyaan, atau misalnya bisa menganalisis satu teks, bisa membuat rangkuman dari satu teks gitu. Nah, itu fokusnya nanti adalah bukan natural language processing lagi, tapi natural language generation. Kalau dalam pagi ini sih nanti fokusnya paling di area syntax sama semantics dulu, karena kalau dari pragmatis atau words-nya itu, kalau words mungkin udah banyak rules-nya dan itu relatif sedikit gampang untuk dipelajari, maksudnya dalam artian di sini kita abstraction. Tapi kalau dari syntax semantics itu banyak banget yang masih harus di cover untuk atau misalnya kita baru masuk ke NLP itu pasti fokusnya adalah kita nanti riset-risetnya atau melakukan prosesnya itu di area syntax sama semantik. Oke.
Kemudian ini tadi, jadi dalam pyramid subareas of NLP itu satu sama lain itu saling berkesinambungan gitu. Jadi kalau kita mau bicara pragmatics dari modelnya, dari word, syntax sama apa namanya semantik, itu harusnya memiliki harusnya modelnya udah sangat kuat sebelum kita bisa atau algoritmanya harus kuat dulu sebelum mengerjakan tas-tas di level pragmatik. Pun begitu kalau di semantik, harusnya sinteksnya atau algoritma dalam pengerjaan sinteksnya juga harus sudah sangat kuat. Nah, kemudian kenapa tadi saya bilang mengerjakan satu proses atau membuat satu model bahasa atau pemodelan bahasa natural itu sangat susah? Ya contohnya itu kayak gini. Jadi paling umum tuh ada namanya case-nya itu adalah ambiguity gitu. Dan ini sangat klasik gitu. Yang kita bilang sebagai syntactic ambiguity. Jadi ketika kita coba ada bilang di sini kalimat I saw a girl with telescope gitu. Jadi kita bisa mungkin ada pertanyaan siapa yang memiliki teleskop gitu? Apakah si anak laki-lakinya atau si anak laki-lakinya yang pakai teleskop untuk melihat si anak ceweknya dari jauh, atau si ceweknya yang dia pakai teleskop yang melihat si anak laki-laki. Nah di situ tuh memiliki at least dua different interpretation gitu dari kalimat tersebut. Jadi alasan kenapa kita mungkin confused ketika membaca satu kalimat ini karena kita nggak tahu frase si with a telescope itu gitu. Jadi secara technically kita nggak tahu kalau dalam bahasa atau dalam notation-nya itu adalah apa sih proportional phrase-nya atau PP modifies-nya gitu. Atau di sini tuh sebut problemnya itu adalah PP attachment atau ya tadi syntactic ambiguity. Syntactic ambiguity. Syntactical ambiguous sentence itu ya kayak dia memiliki lebih dari satu interpretasi dalam struktur satu kalimat itu. Jadi kita bisa menginterpretasi kalimat itu dalam berbagai cara gitu, dalam berbagai sudut pandang gitu, tergantung dari struktur kalimat yang kita percaya gitu. Nah itu contohnya di NLP gitu. Satu contoh kenapa memproses satu bahasa itu sangat atau membuat modeling dalam bahasa itu sangat susah. Atau misalnya ini ada contoh lain, contohnya di sini kalau dalam bahasa Indonesia saya melihat kelawar misalnya gitu. Atau kalau di bahasa Indonesia saya melihat kelawar atau saya melihat satu ini yang kita pakai buat bermain plastik atau bed. Jadi di sini ada ambigu lagi, NLP yang ambiguity-nya. Jadi di sini kita bisa bilang sebagai semantic ambiguity. Jadi ketika makna atau arti dari satu kata itu dalam satu kalimat dia sangat ambiguous gitu. Jadi question-nya adalah the subject dari I-nya ini dan the object dari kalimat ini adalah bed. Dia terkoneksi dalam verb saw. Jadi dalam kata lain dia nggak ada syntactical ambiguity. Tapi artinya saw di sini memiliki dua pengertian. Jadi dia ngelihat dia tuh bisa past tense dari see to see. Terus the other is to cut some object kayak saw gitu. Atau similarly a bat can mean two different things gitu. Jadi dia bisa nocturnal, jadi saya bilang kayak flying mammal, kelawar, atau a piece ball hitting gitu yang terbuat dari kayu yang sering dipakai kalau kita mungkin main casting. Jadi all in all ya kayak pertanyaannya tuh apakah kalimat ini tuh mengobservasi kelawar atau kayu gitu. Nah di sini dari satu kalimat aja udah banyak dua ambiguity gitu. Nah itu makanya yang membuat ambiguity tersebut, contoh tadi itu yang membuat natural language itu sangat sangat kaya dan
sangat challenging untuk diproses gitu. Jadi kita nggak serta-merta membuat satu proses kalau misalkan ada repeated buat satu function gitu, atau compiler gitu, atau interpreter gitu yang bisa memproses bahasa atau kalimat gitu, terus ya udah itu hasilnya kayak gitu. Jadi ada banyak kompleksitas gitu dalam bahasa manusia gitu. Jadi approach pakai NLP itu sebagai contoh, sebagai upaya scientific approach-nya untuk men-solve problem-problem tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ini contohnya tadi sinteks. Kalau saya langsung ke level sinteksnya. Jadi kalau di sinteks itu ya tadi kelas kata tadi ada subject, ada verb, ada determiner, ada adjective, verb, ya noun gitu-gitu secara umumnya ya. Terus semantik itu ya arti dari satu kalimat, meaningnya. Terus kenapa kita memakai sintek? Jadi kita memakai sintek itu tadi untuk melihat menginfer atau melihat arti gitu. Jadi biar kita bisa melihat artinya itu sebenarnya apa. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada children are delicious snacks gitu. Ada children make delicious snack di sini. Di sini tuh kita bisa melihat ada relationship-nya gitu, ada noun, ada auxiliary-nya sama noun-nya, dan itu terhubung gitu antara satu kelas katanya, dan ketika kita bisa menginterpretasi kelas katanya, kita dengan gampang bisa melihat sebenarnya semantiknya itu apa gitu, dan itu menghilangkan si ambiguity tadi. Nah, di sini juga kita bisa melihat konteks itu sangat matter gitu, sangat penting gitu. Jadi contoh di sini monkeys suka banana ketika dia when they wake up gitu. Terus ada di kalimat kedua, monkeys like bananas when they arrive. Jadi kalau kalimat pertama sebenarnya yang they wake up itu dia refernya adalah ke monkeys gitu. Tapi kalau when they arrive itu harusnya refernya ke bananas. Nah, ini contoh-contoh ambiguity kayak gini itu bisa kita solve dengan cara tadi menginterpretasi atau membuat satu tools yang melihat konteks atau kelas kata atau part of speech text-nya dari kalimat-kalimat itu. Oke, next-nya di sini jadi dia part of speech itu adalah tools yang bisa membaca language atau assign kayak kategori leksikal sintaktiknya ke setiap katanya, seperti contoh kayak noun, verb-nya, atau adjektifnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, post-tag itu bisa dipakai nggak? Atau misalnya, kalau kita cuma pakai post-tag, itu kira-kira bisa kita pakai untuk apa contohnya? Banyak sebenarnya. Justru awal-awal NLP berkembang itu, atau kita bisa bilang tradisional NLP itu mereka masih banyak berkutat menggunakan post-tag sebagai features gitu untuk membuat satu model. Contoh paling umum di sini tuh tadi membuat keyword extraction gitu. Jadi kita bisa bilang, oke, kalau saya punya noun, punya list of nouns dari satu kalimat, ya itu bisa jadi kita bisa bilang nouns itu menjadi keywordnya aja gitu. Atau misalnya kita Nampaknya putus lagi ya koneksi internet Mas Sony. Mungkin saya hubungi lagi mereka. Mohon maaf sebelumnya, ini ada kesalahan teknis dari internet. Halo, Mas Sony, sudah bisa? Boleh di-share ini Mas materinya ke kita biar kita saja yang share screen itu biar lebih stabil koneksi internetnya. Oke. Dan mungkin kalau misal terlalu berat ini internetnya mungkin bisa menonaktifkan videonya juga gitu biar lebih stabil gitu Mas. Oke, Man. Boleh Mas di-share di chat atau di mana? Biar saya saja yang share screen. Oke, wait a moment. Di chat boleh Mas?
Di chat WA boleh. Bentar ya. Ya. Oke, udah saya kirim ke Roman ya. Ya. Bentar, masih loading. Iya, ada masalah. Udah masuk belum, Mas? Oh, belum, Mas. Nah. Di chat Zoom boleh, Mas? Oke. Ya. Oh iya, yang chat cuma ya. Ya. Oke, udah tuh. Masuk nggak? Oke, sudah, Mas. Mungkin saya Oke. share screen kali ya. Roman yang search-in aja. Ya. Oh, aksesnya masih Denit, Mas. Boleh diakses Oh, dulu. masih di naik. Ya, masih di protect. Oh gitu. Bentar. Oke, saya ini aja ya. Saya ke PDF-in aja ya. Boleh, boleh. Soalnya saya pakai akun ini non regular. Halo, Mas Sony. Ya. Apakah sudah? Oh ini lagi upload. Oh, oke. Upload PDF-nya aja ya. Ya, boleh, boleh. Di chat. Ini lagi sending. Oke, udah kelihatan? Udah ke-send ya? Oke, sudah, Mas. Ini saya tunggu dulu. Oke, saya yang share screen ya. Oke. Ya. Oh. Halo. Halo, Mas Sony. Halo, Mas Sony. Bisa mendengar suara saya? Wah, nampaknya masih putus ya. Mohon maaf, para peserta semua. Mungkin sambil menunggu. Halo, Mas Sony. Halo ya. Dengaran? Oke. Bisa ya? Oke. Boleh dilanjutkan, Mas, silakan. Oke. Jadi tadi sampai konteks ya. Oke. Jadi kalau kita bicara konteks, bukan. Tadi udah sampai mana? Bawahnya mana? Out of speech ya. Bukan. Tadi sampai situ ya. Roman niatnya sampai mana? Ya, keyword extraction Ya. ini. Oke, ya. Jadi tadi sampai keyword extraction. Jadi contoh
Oke, saya cepat aja deh. Takutnya tadi waktunya habis. Jadi kalau kita bilang di post tag itu apa implementasinya? Contohnya itu di keyword extraction. Tadi saya bilang kayak list of nouns gitu, kombinasi dari nouns atau kombinasi dari noun phrase atau kombinasi dari noun dengan verbs. Itu bisa kita pakai untuk membuat satu aplikasi sendiri gitu. Entah nanti untuk ekstraksi keyword atau di sini ada contohnya misalnya entity extraction gitu. Jadi entity extraction, keyword extraction itu adalah salah satu task di NLP juga sebenarnya. Jadi ada entity extraction itu kita mengekstrak entitas-entitas dalam satu teks atau satu kalimat. Jadi misalnya kita mau ekstraksi organization, nama person, nama location, atau misalkan nama title atau nama tempat. Nah, itu tuh kita bisa apa namanya mengkategorisasikan itu sebagai satu task entity extraction, dan itu bisa kita kerjakan, itu bisa kita apa namanya implementasikan algoritmanya tuh hanya dengan melihat fitur-fitur dari fitur-fitur post tag-nya tadi. Oke, next man. Nah, kemudian di sini ada apa namanya, kita next lagi ke language models gitu. Jadi kalau tadi saya ngomong tentang sub areas of NLP, ada apa tadi, words, syntax, semantic, pragmatics. Sekarang kita move lebih ke proses yang apa ya, penggunaan machine learning-nya gitu, implementasi dari machine learning. Nah, ini tuh kita pakai disebut secara umum tuh ada namanya language models. Kalau language model untuk yang terakhir ini tuh sebenarnya udah ada namanya yang bicontextual language model. Tapi untuk yang versi sebelumnya, yang ini yang ngebuat NLP ngeboom itu ada namanya language model, atau mungkin teman-teman ingat ada word to fact gitu. Jadi ngerepresentasiin kata ke vektor. Jadi atau ke apa ya, ke bentuk angka-angka yang bisa dipahami oleh komputer. Nah, itu bentuk dari language model. Jadi language model sendiri itu dia memakai grammar dan sintaks tadi untuk membuat satu representasi dari teks gitu. Jadi apa namanya ya? Kalau tadi kita bisa bilang bisa lebih dari ada satu kalimat, satu pengertian dalam satu sentence. Nah, LM ini dia memberikan provide probable explanation dari representation dari diberikan satu kalimat. Gitu. Nah, coba next lagi, Bang. Oke. Sebenarnya apa sih understand language model itu? Ya, sebenarnya language model itu dia adalah apa namanya, model yang statistical model yang digunakan untuk memprediksi probabilitas gitu. Jadi ketika kita memberikan satu kalimat gitu, dia akan apa namanya, memberikan prediksi atau probability kalimat apa yang bisa muncul setelah dari kata apa yang bisa muncul dari setelah kata itu gitu. Jadi kalau di sini misalnya apa namanya diberikan satu event natural language processing, ya itu tuh sebenarnya dia dari kumpulan event natural, itu kalimat natural, kata natural, terus diberikan satu probability kemunculan language, diberikan probability dari natural, dikalikan so on gitu. Jadi sebenarnya dia list of atau model probability yang digunakan untuk memprediksi kata selanjutnya dari satu kalimat. Jadi kalau mungkin teman-teman bisa bilang tuh, kalau sekarang yang secara umum itu apa ya namanya ya, teks apa ya, bukan text summarization, jadi kayak model yang bisa Tampaknya terputus lagi ya. Halo Mas Sony. Ya, kita masih mencoba untuk menghubungi Mas Sony. Bagi para peserta yang ingin langsung bertanya sembari ini ya, sembari menunggu Mas Sony, silakan bisa bertanya di kolom chat sambil menunggu Mas Sony.
Jadi memang apa namanya, ilmu NLP ini tuh banyak sekali ya aplikasinya di kehidupan sehari-hari kita. Dulu saya pernah membuat sebuah proyek ya, proyek dari apa namanya, kita disuruh untuk menganalisis dari skill-skill apa yang termasuk skill 4.0. Nah, ini mungkin saya pengalaman ya, pengalaman sedikit mengenai proyek saya menggunakan NLP ini. Jadi saya mencoba untuk, jadi ada skill set yang disettingkan oleh orang-orang ESCO ya, waktu itu di Europe ya, di Eropa. Jadi mereka membuat skill set, oh misal jabatan ini skill setnya itu yang harus terpenuhi itu ini. Nah kayak gitu. Nah, kemudian kita punya PR, kita harus mengklasifikasikan apakah ini skill 4.0 atau enggak. Nah, bayangin waktu itu skill set-nya itu hampir 1.000 skill set. Nah, ini kalau cara manual mungkin kan kita akan apa ya, kelamaan ya. Nah, akhirnya saya konsultasi dengan Mas Sony, Mas, ini bagaimana kalau saya menggunakan machine learning atau AI yang NLP ya untuk menganalisis, mengklasifikasikan ini skill 4.0, ini enggak. Nah, akhirnya waktu itu saya disarankan Mas Sony, coba Man, apa namanya, memakai Spacey. Spacey itu salah satu library ya. Nah, ini sambil menunggu Mas Sony, saya cerita-cerita nih, nggak apa-apa nih. Nah, salah satu library yang ada di ini ya, di apa namanya, NLP ya, yang sering banget dipakai oleh orang-orang untuk deep learning atau machine learning gitu. Nah, waktu itu udah datanya kita buat dulu, training dulu sekitar 100 sampai 300 data gitu ya. Nah, setelah itu modelnya itu di-train, terus kita membuat model. Nah, dari modelnya itu nanti dipakai untuk memprediksi skill set dari 1.000 skill set tadi. Nah, itu dengan bantuan AI. Nah, cuman nggak 100% akurat ya. Ya, itu harus dicek-cek lagi. Maksudnya dicek itu ya lebih apa namanya, kalau hal-hal yang sifatnya itu skillnya itu lebih ke spesifik skill yang susah untuk dipahami komputer. Nah, itu mungkin masih perlu diperbaiki lagi. Nah, waktu itu yang kita lakuin dan berhasil apa namanya, terbantu lah ya dengan adanya deep learning. Nah, ini mungkin di apa namanya, di kehidupan sehari-hari ini banyak banget ya. Oh, ini Mas Sony kenapa belum masuk ya? Sebentar. Halo, udah kok? Ya, halo Mas Sony, silakan Mas Sony. Ya, oke. Mohon maaf Mas, ini tadi saya cerita seling-selingan dulu. Nggak apa, nggak Silakan apa. Mas. Silakan Mas. Malah dengan sebutannya Rahman jadi. Oke. Oke, jadi sebenarnya language model itu adalah istilahnya list of apa ya, model statistik biasa yang yaitu melakukan probability apa namanya, memprediksi kata selanjutnya dari apa ya, satu kalimat yang diberikan gitu, kayak gitu. Jadi kalau kita membuat satu, pertanyaannya gimana caranya membuat language model. Jadi kalau kita membuat satu language model itu kita harus paham dulu yang namanya word vector gitu. Jadi kita merepresentasikan kata-kata tadi ke dalam bentuk list of apa ya, vektor gitu, dan nanti baru kita mengaplikasikan algoritma dari language model itu. Nah, nanti kita bahas. Oke, next-nya. Nah, base yang dipakai di sini untuk language model biasa itu pakai namanya Markov assumption gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin yang matematik mungkin atau statistik yang mungkin lebih paham, jadi yang saya tahu sih dia intinya adalah memberikan asumsi, basically kayak kita bisa melakukan satu prediksi dari satu apa ya, feature proses berdasarkan present state-nya gitu. Jadi tanpa harus ya maksudnya bisa melihat proses full history-nya juga secara independen gitu. Jadi di sini dia ngelihat contohnya di sini
kita bisa bilang satu probability dari ini kalimat contohnya ya, kalimat weather is pleasant gitu. Atau misalnya bisa bilang cuaca hari ini itu sangat menyenangkan gitu. Nah, di sini tuh kita bisa apa ya? Bisa mengasumsikan dari Markov assumption itu kalau probability dari kata pleasant diberikan satu weather itu ya sama dengan probability dari pleasant diberikan kondisi weather gitu. Jadi kalau lebih ke aplikasinya, itu beberapa kata itu justru dihilangkan gitu, karena dia sebenarnya nggak terlalu memberikan bobot. Jadi kayak apa aja kata-kata yang dihilangkan itu ya kayak stop words. Jadi kayak semacam is, or gitu-gitu. Kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ya mungkin itu tergantung penggunaannya lagi, tergantung nanti aplikasinya mau kayak mau gimana. Cuman kalau secara umum yang dihilangkan tuh beberapa kata stop word itu kayak kalau di Indonesia ya kayak adalah gitu. Terus beberapa kata-kata yang dia tuh nggak memberikan makna sebenarnya gitu. Oke, next. Nah, ini contohnya kalau aplikasi dari language model. Jadi tadi kalau dalam spelling correction kita bisa melihat probability dari kalimat yang salah itu dia sebenarnya lebih kecil daripada yang benar. Jadi karena kita bisa balik lagi sebelum membuat language model itu kita tuh mengumpulkan berbagai bentuk teks gitu, berbagai mengumpulkan atau mengkurasi, membuat korpus istilahnya gitu, korpus list of text, list of kalimat yang itu tuh nanti bakal dipakai untuk memprediksi suatu probabilitas dari kata selanjutnya di language model itu. Jadi kemungkinan besar whether is pleasant dalam atau plesetannya di sini atau tipenya di sini tuh sangat kecil gitu dibandingkan whether is pleasant gitu kemunculannya, karena jarang gitu orang yang akan membuat tipe-tipe yang sangat banyak gitu. Oke, next. Contoh selanjutnya. Next, Rohman. Contoh selanjutnya ada speech recognition gitu. Nah, speech recognition itu di sini misalnya kita bisa bisa melihat pronunciation dari kata weather sama weather itu. Di sini bisa dibilang apakah sama cuaca di sini tuh dia mungkin memiliki kesamaan fonetiknya gitu pengucapannya. Tapi dari sistem mungkin agak bingung gitu dia probability-nya itu masuk kemana yang lebih tinggi. Tapi kalau kita bisa balikin lagi ke dasarnya, harusnya kita memiliki data-data atau wavelength penyebutan yang benar gitu, penyebutannya benar. Jadi probability-nya yang paling benar di situ harusnya weather gitu, atau dalam bahasa Indonesia cuaca gitu, yang lebih berkorelasi dengan menyenangkan gitu daripada sebuah notasi pertanyaan. Oke, next. Kemudian ada machine translation di sini. Nah, kalau di machine translation juga sama. Jadi ketika kita mau menyeleksi sequence yang cocok gitu, karena kan kalau machine translation itu ada namanya sequence to sequence. Jadi task yang istilahnya itu kita itu mentransliterasi satu sequence of kata atau satu sequence of words ke sequence of words dalam bahasa lain. Makanya disebutnya contoh machine translation itu mungkin another termsnya itu adalah sequence task gitu. Jadi dia ketika dia itu mencari appropriate sequence untuk ke bahasa lain gitu. Nah, itu menggunakan si probability tadi. Jadi di sini contohnya high winds tonight itu mesti dia lebih besar dari large winds tonight gitu. Karena tadi antara kalau kita bisa melihat dari sintaktiknya atau grammarnya yang paling benar itu dan yang paling umum bisa digunakan itu adalah high winds tonight gitu. Oke, next. Kemudian di sini ada namanya predictive text. Tadi saya lupa yang saya bilang tadi predictive text gitu. Jadi sekarang tuh banyak banget aplikasi report gitu. Kalau teman-teman mau tahu aplikasi report yang dia itu sebenarnya di-generate langsung by system yang di power by AI gitu. Jadi orang-orang udah nggak manual lagi menulis atau membuat reporting, tapi itu udah di-generate langsung dari teksnya. Jadi tinggal ngeliat data-datanya aja gitu. Apa yang mau di-generate, terus datanya kayak apa. Nah, AI-nya tinggal di-train untuk nge-generate
report-report yang berdasarkan data-data itu gitu. Nah, orang-orang ya udah tinggal nanti melakukan pengecekan aja dari hasil reporting gitu. Jadi dia lebih efektif melakukan pengerjaan ketika melakukan reporting. Nah, ini masuk juga ke task yang prediction text generation gitu. Dan sekarang udah sangat common banget gitu. Tapi untuk penggunaan dengan language model yang kayak gini, yang tradisional kayak gini itu sebenarnya belum terlalu bisa seakurat atau sesangat perfect dalam melakukan text generation. Untuk yang advance-nya lagi, text generation itu dia benar-benar require resource yang sangat tinggi dan parameter yang bisa digunakan untuk para model trainingnya itu juga sangat bahkan bisa miliaran parameter gitu yang dipakai. Dan karena apa? Karena kalau kita bicara membuat satu sistem generation atau text generation, berarti kan dia hampir perfectly solve task di word, syntax, sampai even di semantiknya gitu. Jadi dia harus bisa nge-capture kontekstual dari kalimat atau teks yang dia buat, gimana se-perfect apa. Jadi itu benar-benar task yang dia sangat agak susah banget gitu istilahnya lah. Tapi itu basically ada list of atau model, sebenarnya model yang melakukan prediktif gitu. Oke, atau probability. Next-nya, nah tadi saya bilang di sini tentang language model itu, yang saya asumsikan tadi itu adalah scheme itu tuh adalah word embeddings gitu. Language model itu salah satu contoh bentuknya itu adalah word embeddings. Jadi word embeddings itu adalah representasi vektor dari sebuah kata gitu yang digunakan untuk mengcapture semantiknya gitu. Nah, sebenarnya vektor itu apa? Kalau vektor kan misalnya di matematika itu ya sebenarnya list of integer misalnya, atau list of tergantung ya dipakai yang apa. Tapi kalau di sini tuh yang dipakai misalnya di NLP atau di machine learning, yaitu digunakan untuk merepresentasikan satu data gitu. Entah bisa data teks atau bisa data string atau data apapun itu, dan isinya ya dia bisa bentuknya float, bisa juga bentuknya integer tergantung kebutuhannya, tapi rata-rata antara float dan integer gitu. Nah, ini contoh di sini representasi dari vektornya itu dalam 5 dimension gitu. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ada 5 entities 5 items dalam satu list kayak gitu, dan word dari the itu direpresentasikan dalam bentuk kalimat. Oke. Terus kemudian ada word vectors. Nah, next. Nah, ini contohnya word vectors tadi. Jadi kita misalkan consider 2 sentence gitu, have a good day sama have a great day gitu. Nah, kita bisa membuat representasi 5 dimension di sini contohnya ya. Masalah ya have itu dia posisinya di kalimat kata atau di kalimat awal, kata awal dari kalimat, makanya di posisi di awal itu. Terus ada di kalimat iterasi kedua, dia posisinya 2 jadi 1, sisanya 0 semua. Terus good day, good-nya juga ada di posisi ketiga, great-nya ada di posisi keempat, day-nya ada di posisi kelima. Nah, itu tuh bentuk representasi vektornya. Jadi kalau kita representasi vektor dari setiap katanya, jadi ketika nanti dibuat dalam satu kalimat, nah itu tuh posisinya tuh tadi berarti list of vektornya tadi. Di have a good great atau have a good day, berarti ya kita ambil aja vektor dari have a good day. Tapi kalau have a good day, dia akan melihat have a great day. Gitu. Jadi sebenarnya kita bisa bilang itu tuh sebenarnya kayak kamus sebenarnya gitu, language model itu. Jadi kamus yang memberikan indeks dari kalimat itu posisinya ada di indeks keberapa gitu. Dan secara umum kamus itu kalau di slide selanjutnya ada contoh dari embeddings itu, dia itu representasinya tuh rata-rata itu secara umum adalah 300 dimension. Next, man. Next, Roman. Nah, dia memiliki dimensinya sampai 300. Jadi biasanya depending ke 300 dimensi. Karena kalau tadi saya bilang ada beberapa kata-kata yang kita bisa bilang kayak itu tuh nggak terlalu memberikan makna dan nggak terlalu signifikan dalam melakukan pemodelan, itu kita buang aja kata-kata tadi, termasuk yang disebut sebagai stop words tadi gitu. Jadi secara umum kalau
di NLP itu, dan bakunya tuh biasanya 300 dimension. Ada yang biasanya 512 dimension gitu untuk merepresentasikan kata. Tapi secara umum kalau teman-teman mau riset tuh 300 dimension dulu gitu. Jadi nggak terlalu besar karena kadang semakin besar dimensinya ya tadi semakin berat juga untuk melakukan prosesingnya gitu. Kayak gitu. Oke, next. Jadi sebenarnya word to vec itu gimana? Jadi word to vec itu dia itu apa ya? Satu metode yang digunakan untuk mengkonstruk satu embedding gitu. Jadi dia itu memiliki dua metode yang bisa dipakai dan itu yang metode ini tuh sebenarnya involve NN. Jadi ada skipgram sama Chibo atau bisa bilang common pack of words. Oke, next. Nah, Chibo model itu tuh kayak metode yang dia tuh melihat konteks dari setiap kata, terus sebagai input. Nah, dia tuh apa ya? Chibo ini tuh digunakan untuk memprediksi apa ya, word atau kata yang koresponden ke konteks itu, gitu. Kayak gitu. Nah, kalau skipgram, nextnya, dia itu ngelihat target word-nya dulu, baru kemudian ngeprediksi konteksnya. Gitu. Nah, itu metode yang digunakan dalam language model atau embedding ketika kita membuat satu embedding. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya approach mana yang bisa yang bagus gitu atau yang better dipakai antara skipgram sama Chibo. Nah, kalau pengalaman saya, skipgram itu dia itu sangat bagus. Misalnya kita memiliki data yang sedikit gitu dan digunakan apa ya untuk merepresentasikan kata-kata yang jarang muncul gitu. Tapi kalau Chibo dia cepat prosesnya dan apa namanya dia bisa melakukan representasi untuk kata-kata yang sering muncul atau frekuensinya sangat tinggi gitu. Kayak gitu. Oke, ini udah sampai akhir karena saya nggak rasa udah 11-12, udah jam 15 menit, jadi saya agak cepetin. Jadi tadi summary-nya kita udah belajar tentang sintek dan semantik dari satu bahasa, atau misalkan itu bisa dibilang structure atau arti dari satu teks kalimat gitu. Terus ada language model yang dimana kita mengconvert teks itu ke series of probabilities. Jadi kita bisa melakukan membuat satu model statistik yang memprediksi probability kemunculan kata ini setelah kata ini gitu. Terus ada tadi word embeddings. Jadi word embeddings itu digunakan untuk model yang bisa digunakan untuk mempelajari semantik dari satu kata atau list of kata sebagai vektor matematikanya atau vektor representasinya kayak gitu. Oke, Alvan, udah cukup dari saya kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Sony. Mungkin untuk melanjutkan, mungkin kita ada buka sesi tanya jawab 15 menit ke depan ya Mas ya. Oke, boleh. Ya? Ya, boleh. Nah, mungkin dari peserta ada yang mau ditanyakan? Mungkin sembari menunggu ya Mas ya. Saya ada pertanyaan nih Mas. Di NLP sendiri di kehidupan sehari-hari itu apa ya maksudnya yang pengaplikasiannya menggunakan NLP banget itu contohnya apa Mas? Oh, yang banget. Mungkin tadi di awal udah jelasin dari awal. Kalau Rohman lihat itu tuh yang paling common itu tuh adalah Google Translate. Itu free service yang sebenarnya dia itu tuh tiap hari itu ngetrain modelnya berdasarkan yang kita masukkan ke mereka gitu. Jadi let's say tiap hari atau tiap ada satu orang input kalimat untuk melakukan translasi, dia tuh di belakang modelnya sebenarnya mempelajari kalimat-kalimat itu lagi gitu. Jadi entah salah entah benarnya, tapi dia melihat itu tuh sebagai data trainingnya. Itu salah satu contohnya. Kemudian contoh lain paling common dan ini paling umum itu chatbot. Chatbot itu juga salah satu yang sering banyak di request oleh orang-orang karena chatbot itu kan basically kayak virtual assistant gitu. Jadi kadang kan orang ada titik capeknya gitu. Dia kerja misalnya yang require
untuk selalu ketemu atau ngerespon terhadap customer itu kan mesti nggak selalu apa ya bisa cepat gitu. Makanya chatbot itu mesti banyak yang butuh untuk dibuatin. Jadi kayak contohnya yang paling umum sih sebenarnya banking tuh banyak banget mesti require untuk chatbot karena mereka mungkin udah transisi ke arah sana karena melakukan efisiensi gitu. Jadi mungkin beberapa customer service yang dipindah ke divisi lain yang lebih nge-handle langsung. Nah, untuk yang kerjaan itu ke virtual assistant atau bot. Terus ada e-commerce itu sekarang dia pakai virtual assistant atau chatbot untuk handling problem-problem di area customer service. Terus service lain itu yang paling umum kalau itu di bisnis ya. Tapi kalau di research tuh paling common itu ada sekarang tuh lagi itu tadi text generation gitu. Jadi orang bisa melakukan dia mau nulis apa gitu tuh, ya udah mesin aja yang nulis, terus nanti orang itu dia dapat idenya itu dari tulisan mesin itu gitu. Jadi tinggal melakukan modifikasi aja gitu, kayak gitu. Text generator gitu ya Mas ya? Text generator, text generation. Oke. Mungkin dari peserta ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah ini saya tertarik ini sih Mas. Dulu ada sebuah project ya, melihat similarity sentence ya. Nah itu kalau penggunaan similarity sentence kayak misal dipakai para dosen untuk melihat ini jawabannya mahasiswa ini nyontek dengan yang lain nggak sih, nyontek dengan antar peserta gitu nggak sih. Nah itu kan bisa juga ya Mas ya. Nah itu pakainya apa Mas itu Mas? Library-nya terus ininya caranya modelingnya. Itu tadi bisa itu tuh kalau kita nggak perlu implementasi agak mestinya gimana ya, itu bisa gampang banget sebenarnya. Jadi kita tinggal melihat kita buat satu language model kayak tadi gitu. Jadi kita kumpulin aja tuh semua paper teman-teman, paper si mahasiswanya tadi, jadiin satu korpus kan. Nah, korpus itu kita buat tuh dari situ language modelnya gitu. Jadi kan ada kalau kita bilang tadi dari proses awalnya kan kita build embeddings-nya itu kan dari vector of representasi kata-katanya itu kan. Jadi kita punya korpus yang isinya itu atau istilahnya korpus isinya itu adalah kata-kata yang ditulis oleh mahasiswa di situ. Semua mahasiswa ada gitu. Yang dan nggak mungkin dan nggak redundant istilahnya gitu. Nah, si language model ini kan sebenarnya dia udah mempelajari tuh sequence dari setiap kalimat, ya kan? Sequence dari setiap kalimat yang ditulis oleh mahasiswa karena dia mempelajarinya inputnya dari setiap kalimat yang ini. Nah, ketika si model ini nanti akan memprediksi gitu. Jadi kita masukin aja tuh bukan permutation. Ya, maksudnya kayak satu paper dibandingkan dengan paper lain gitu, atau satu paper itu dimasukkan ke model itu, terus si model yang satu masukkan ke model itu juga. Nah, dia akan melihat itu similarity-nya. Yang similar banget tuh yang mana aja gitu. Jadi misalnya ya, kalau kita bisa asumsikan lah si paper 1 tuh ada 1 sampai 10 jawaban. Si paper 2 1 sampai 10 jawaban. Masukin aja setiap satu jawaban 1, jawaban 2 masukin ke modelnya. Jadi similarnya berapa persen? Jawaban 2 orang A sama jawaban 2 orang B masukin ke modelnya. Dia berapa similarity-nya gitu. Kayak gitu. Terus bisa nanti tinggal dibuat summarization-nya aja atau misalkan dibuat sum-nya aja gitu. Oh, dia rata-rata kemiripan dari mahasiswa A sama mahasiswa B dari papernya itu sekian persen gitu. Nah, kita tentunya aja threshold-nya berapa. Kalau threshold-nya lebih dari 75, nah ini dia nyontek nih keduanya gitu. Kayak gitu. Kalau kurang berarti masih aman. Ya, kayak gitu contohnya. Menarik ya. Ya, penggunaan NLP ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari peserta, silakan ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, ini banyak yang ada ya?
Iya, mungkin Kecepatan iya. ya. Mungkin ini Kata sih coachnya apa kecepatan. bukan kecepatan sih, Mas. Oh, bahasa apa namanya? Istilahnya itu istilah baru-baru gitu loh. Hmm. Nah, itu mungkin membuat Ya, ya, kita. ya, ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Muhammad Rizky. Pertanyaannya ini menurut pengalaman Mas Sony, terus untuk NLP biasanya apa? Oh, oke. Sekarang kalau saya boleh jujur, teman-teman itu atau orang-orang yang pengen apa ya membuat tools yang require atau melakukan text analytics itu tuh nggak perlu mempelajari NLP secara mendalam. Mungkin cuma dibutuhkan abstraksi, pemahaman abstraksi NLP itu apa, atas-atasnya kayak gimana gitu. Karena tools-tools yang sekarang itu udah banyak banget yang teman-teman nggak perlu tuh apa namanya tinggal pakai aja istilahnya lah gampangnya. Jadi ada beberapa tools yang jadi saya mau mengkategorikannya jadi dua, ada high level tools sama low level tools gitu. Kalau low level teman-teman itu buat model atau buat algoritmanya atau buat arsitekturnya itu tuh nulis sendiri. Contohnya itu karena kan backbone dari NLP itu kan sebenarnya deep learning-nya itu dia pakai istilahnya autograde kan. Jadi istilahnya proses chain of atau back propagation gitu. Itu ada keras, ada TensorFlow, terus ada apa ya, ada think, ada yang paling umum sih kalau saya biasanya pakai TensorFlow atau PyTorch gitu. Nah, untuk proses yang high level yang teman-teman tinggal install, itu tadi udah dimention mungkin sama Roman, ada Specie, terus ada juga Alan NLP. Terus yang sekarang lagi ngetop hype banget itu adalah Hugging Face. Jadi kalau Hugging Face itu lebih lebih apa ya, advance lagi gitu, karena dia algoritmanya udah sangat yang paling terbaru atau paling canggih. Dia pakai istilahnya itu transformers gitu. Jadi kalau tadi kita buat satu language model yang istilahnya itu cuma ngecek kemiripannya aja gitu, kemiripan sequence. Tapi kalau transformer yang dipakai di Hugging Face tadi itu dia udah ngelihat konteksnya juga. Jadi makanya dia punya nama lain istilahnya contextual language model. Jadi dia buat satu language model, dia nggak cuma ngecek probability kemiripannya, tapi dia ngelihat kemiripan kontekstualnya gitu. Nah itu kita bisa asumsikan dengan program atau dengan algoritma yang udah bisa ngecek kontekstualnya aja, mungkin outputnya juga akan bagus gitu hasilnya. Nah itu mungkin teman-teman bisa lihat, cek aja di Hugging Face gitu. Terus kalau misalkan mau belajar gitu, kalau titik poin belajar ada beberapa tools, ada beberapa site sebenarnya yang paling enak tuh, yang paling bisa diikuti itu di Fast AI. Course-nya Fast AI, ini gratis. Jadi dan metode belajarnya sangat sangat menarik gitu. Jadi dia top down gitu. Kita kasih project, sambil ngerjain project itu kita juga mempelajari proses-prosesnya gitu. Jadi kadang kan yang ngebikin saya atau teman-teman agak bingung tuh yang tadi kan kayak saya memberikan notasi atau apa bahasa-bahasa yang agak sulit dimengerti gitu. Karena asumsi saya tadi ngasih pelajarannya dari bottom to up gitu. Jadi dari awal. Tapi ada juga mekanisme yang paling enak tuh yang tadi saya bilang, kalau misalkan teman-teman tertarik banget itu di VCI, dia ngasih project dulu ke kita gitu. Sambil ngerjain project, dia ngasih materi-materi tentang NLP itu kayak gitu. Jadi oh ini tuh kayak gini gitu. Jadi secara umum kayak tadi itu ada Specie, ada Alan NLP itu yang level tingginya tinggal pakai. Ada juga yang kalau misalkan pengen buat model dari awal ya ada TensorFlow, ada PyTorch. Itu yang common. Ya. Menarik ya, terus dari NLP ini selalu berkembang ya Mas ya, selalu up to date ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari pembicara sebelumnya nih, Pangudi Jatira Hardi. Dia bertanya, nanya dong Mas, cara belajar NLP referensinya dari mana ya? Mungkin yang referensi tadi udah disebutin ya, sempat ya, tapi boleh dijelaskan. Itu coba aja lihat aja di itu, saya balas di situ. Kalau saya coba aja, namanya ada course dari Fast AI, itu bisa diikutin. Jadi kalau Fast AI dia secara umum sih, dia nggak cuma NLP, tapi nanti dia juga ngasih pelajaran tentang algoritma atau arsitektur yang bisa dipakai di computer vision untuk memprediksi atau untuk mengekstraksi gambar gitu. Jadi kadang kalau di sana tuh course-nya itu nggak cuma spesifik NLP doang. Gitu. Karena NLP kan tadi saya bilang
dia cuma part of dari machine learning atau part of dari deep learning. Jadi deep learning bisa punya banyak cabang gitu. Nah, satu contohnya NLP, ada computer vision, ada speech recognition gitu. Jadi kalau di Face AI, kenapa saya rekomendasiin? Jadi nanti ada dibagi beberapa sub gitu. Misalnya sub-sub awal itu kita dikasih tasknya itu untuk buat model yang bisa merecognize mana gambar kucing, mana gambar anjing. Nah, itu ada namanya algoritmanya CNN. Nanti habis CNN itu bisa dipakai juga buat di teks misalnya. Nah, di teks nanti baru masuk ke tas-tasnya NLP. Nah, itu kayak gitu contoh implementasinya. Oke, menarik sekali ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta, silakan. Mungkin ada. Kelihatannya sudah cukup ya. Cukup. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Oke, terima kasih dari Mas Jati katanya. Materinya menarik sekali. Sama Mas Pangudi. Oke, mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, Mas Wani bisa memberikan pesan-pesan mungkin bagaimana cara mungkin memulai belajar NLP, tipsnya gitu ya, dan bisa itu untuk closing statementnya. Ya, silakan Mas. Kalau dari saya sih, saya mau bilang ini dulu. Saya mau minta maaf misalkan tadi materi yang saya sampaikan agak mungkin agak bikin pusing atau kurang jelas atau terlalu cepat. Dan tadi sorry ada beberapa kendala teknis yang nggak macet gitu pas melakukan presentasi. Kemudian untuk pesan sih palingan kalau teman-teman memang pengen banget belajar tentang machine learning terutama gitu, terus dari machine learning nanti mau diaplikasiin ke NLP, belajar paling dasar sebenarnya saya bilang kalau boleh jujur dan ingin mendalami ya, dalam artian pengen mendalami itu tuh belajar kayak ini dulu, kalkulus misalnya, yang dasar aja, kalkulus dasar, kalkulus aljabar ini paling kalkulus dulu, kalkulus dasar gitu. Itu dipelajari dulu, karena nanti banyak banget notasi algoritma atau arsitektur deep learning itu yang cukup tricky dan itu butuh pemahaman tentang kalkulus gitu, karena kan sebenarnya basic dasar dari deep learning misalnya kan, karena kan palingan nanti banyak banget tuh aplikasinya deep learning rata-rata gitu, itu tuh require kemampuan kalkulus dasarnya. Jadi kalau kita udah paham sih kalkulus dasar gitu, dikit aja sebenarnya, tapi paham banget, itu bisa mau ke NLP gitu. Atau kalau misalnya kita mau implementasi yang machine learning tradisional kayak misalnya K-means, logistik atau linear regression gitu-gitu, ya itu belajar statistik atau introduction to statistik. Itu ada buku, mungkin teman bisa nyari bukunya, siapa yang namanya Stefani atau siapa gitu, itu bagus untuk reference mempelajari introduction to statistik atau introduction to statistical model. Itu ada misalnya bukunya, cari aja itu, dan free sih, ada PDF juga, teman bisa search. Itu bisa dipakai untuk sebagai reference pengen masuk ke machine learning, atau sebagai data science misalnya pengen belajar menjadi seorang data science. Nah, itu buku-bukunya. Itu paling umum. Nah, kemudian paling kalau kesan-pesannya, ini itu kan salah satu growing field ya, dan applicable ke berbagai macam bidang gitu. Ini tuh worth untuk dipelajari gitu, worth itu dipelajari karena kemampuan analitik yang bisa dipakai itu nanti bisa diterapkan di berbagai macam pekerjaan teman-teman nanti gitu. Jadi mau menganalisis data gitu, membuat satu model yang cepat, melakukan inference, atau kadang bisa membuat satu model yang bisa forecasting gitu. Itu sangat sangat bermanfaat kalau kita bisa at least bisa tahu gitu aplikasi dari machine learning
atau deep learning. Gitu. Nah ini mungkin saya minta izin ke Mas Sony ya. Oh, ini ya, nampaknya ada satu peserta yang masih mau nanya. Apakah diizinin Mas Sony? Oh boleh. Ya, ini dari Mbak Ratna Purnama. Silakan Mbak Ratna, mau nanya apa? Iya Mas, kedengaran ya suara saya? Ya, kedengeran Mbak. Silakan. Jadi gini, untuk sentimen analis itu kayak pengolahan kata itu kan ada negatif sama positif ya Mas. Sebenarnya kemarin ada koreksi gitu kan. Kenapa sentimen analis itu misal gini, ada kalimat positif sama negatif. Kayak filteringnya itu depannya misalkan ada nama binatang, tapi kita udah masukin machine learning itu kalimat negatif karena ada kalimat binatang di depannya, tapi ternyata setelah kalimat binatang itu pujian gitu misalkan gitu. Nah itu tuh di sentimen analisnya itu jadi buat masuknya ke negatif apa positif. Kalau misalkan machine learning itu bisa nyaring kalau binatang itu masuknya negatif gitu, kayak misalkan ayam sinyalnya benar-benar bagus gitu kan, misalkan gitu kan. Nah ternyata kalimat negatif itu ada kalimat binatang itu kan negatif gitu, tapi setelahnya ya kayak gitu tadi gitu. Itu kalau sentimen analis di machine learning itu bisa nggak kalau misalkan kayak gitu gitu. Makasih Mas sebelumnya. Oke. Itu sebenarnya pertanyaan ini banyak banget pertanyaan kayak gitu, terutama kalau di saya itu saya klien-klien juga sering nanya kayak gitu. Jadi saya mau kasih ini dulu, glimpse dulu. Jadi kalau machine learning atau deep learning itu tuh semuanya kan bergantung dari input yang kita masukkan. Input di sini tuh dalam artian data kita gitu, data trainingnya gitu. Jadi dan skema dari machine learning atau deep learning itu rata-ratanya itu adalah black box gitu. Jadi kita nggak bisa melihat bentuk atau korelasi gitu. Kenapa dia bisa melakukan prediksi itu? Tapi kita bisa assume dan itu sangat common kalau misalnya machine learning itu bisa memprediksi, misalnya kan tadi ada kata hewan terus diikuti dengan pujian misalnya, kenapa dia positif? Berarti kita bisa melihat gini, apa namanya ya? Kita buat rule base-nya dulu. Jadi kalau misal atau rule base-nya tuh di sini kita melihat konteks kalimatnya dulu. Jadi misalnya Mbak Ratna tadi mau membuat data trainingnya dulu. Kalau data trainingnya Mbak Ratna bisa melihat kata hewan terus diikuti dengan kata-kata pujian kayak gini itu positif. Tapi kalau kata hewan terus banyak setelahnya itu diikuti kata-kata yang nggak memuji atau misalnya tone-nya itu negatif, ya berarti kan negatif. Nah, baratnya berarti di situ kan udah membuat membuat satu rule sendiri di pikiran baratnya kalau kalimat-kalimat seperti itu positif dan negatifnya itu udah jelas kayak gitu. Nah itu kan kita lihat berdasarkan konteks. Nah ketika dimasukkan ke model entah machine learning entah deep learning, si model itu dia akan belajar dari representasi yang atau korelasi dari data training yang Mbak Ratna buat tadi gitu. Jadi misalnya bisa jadi ketika machine learning itu memprediksi ada kata hewan terus positif atau ada kata hewan terus negatif, bisa jadi Mbak Ratna harus ngeceknya itu ke datasetnya dulu. Apakah datasetnya itu benar, konsisten, dan nggak banyak yang tumpang tindih. Kalau banyaknya kayak gitu, istilahnya ibaratnya kan membuat modelnya itu kan bingung ya. Kalau misalnya awalnya misalnya kata hewan, terus kata kasar, ada yang positif. Ada juga kata hewan, terus yang kata kasar ada yang negatif. Modelnya juga bingung. Ini kenapa ada yang dianotasi sebagai negatif, ada juga yang dianotasi sebagai positif. Pasti prediksi modelnya juga akan kacau gitu, karena dari data train yang kita buat, data train yang kita sediain, itu banyak yang nggak konsisten gitu. Jadi betternya dari awal Baratnya itu harus membuat satu data training atau data klasifikasi sentimennya tadi dengan sangat ketat, konsisten gitu. Kalau ada kata kasar atau ada kata pujian atau kata positif, ya berarti sentimennya harus ngikutin dari situ. Nah, kayak gitu Mbak. Jadi saya mau kasih glimpse juga ketika kita membuat satu model data training,
model statistik itu, entah mau machine learning approach-nya atau deep learning, itu tuh harus benar-benar kita lihat datanya dulu. Karena kalau datanya jelek, kalau datanya acak-acakan, amburadul, output modelnya juga akan jelek gitu, nggak akan bisa memprediksi dengan secara perfect gitu, akurasinya gitu. Ya benar, berarti ya tergantung kita set dan klasifikasinya gitu, betul. Jadi hierarkinya itu ketika kita buat satu machine learning atau model deep learning itu yang paling utama itu datasetnya. Datasetnya salah ya salah hasilnya gitu. Ya, seperti itu ya, Mbak Ratna. Mungkin pertanyaan Mbak Ratna ini pertanyaan terakhir ya, apa namanya di webinar kali ini. Sebelumnya terima kasih banget kepada pembicara pada siang hari ini, Mas Sony Wicaksono, yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman ya di webinar series yang diadakan Sekolah Stata. Nah, mungkin ke depannya Mas Sony dan Sekolah Stata, ini Mas Sony memiliki startup juga ya, Mas ya? Namanya apa, Mas? Belum startup sih, Mas. Masih apa namanya? Ya, lab. Namanya Sawala Labs. Jadi mungkin teman-teman juga ngerasakan kayak NLP itu sebenarnya apa gitu. Masih terlalu asing gitu dibandingkan dengan text analytics, padahal di belakangnya text analytics itu ya mereka approach pakai NLP gitu. Nah, saya sama teman-teman itu berlima itu tuh kayak kita lagi buat satu ya open source project gitu, buat project yang kita tuh fokusnya itu tadi mendemokratisasi istilahnya, membuat NLP itu lebih accessible, lebih gampang digunain, lebih gampang dipelajari gitu. Nah, salah satunya kita coba join bareng Sekolah Stata ini untuk memberikan materi-materi tentang NLP. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti ke depan kita akan membuat kelas teks analitik yang lebih advance ya di kelas series yang nantinya akan kita buat. Jadi mungkin demikian webinar kali ini, dan mungkin Mas Sony mungkin bisa pamit dulu, silakan. Ya, thank you semuanya. Sorry kalau banyak error, kesalahan atau terlalu cepat, tapi thanks mau dengerin, dan saya minta terima kasih juga ke Rothman sebagai event organizer. Oke, saya pamit dulu. Terima kasih. Have a good day. Ya, terima kasih semuanya. Demikian webinar pada siang hari ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kekurangan pada webinar kali ini, dan nantikan pada webinar kami selanjutnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Saya izin untuk meng-end.